Sebagaimana kemarin knowledge based system yang pakai rule base yang pakai rule base system. Jadi yang menggunakan basis aturan. Sekarang kita membahas expert system yang dia pakai basis kasus atau case based system gitu. Nah, di sini yang disebutkan bahwa sistem berbasis pengetahuan adalah sebuah sistem yang memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan dalam basis pengetahuan, kan gitu. Untuk menyelesaikan permasalahan, ada berbagai macam sistem berbasis pengetahuan ini, ada yang disebut dengan expert system, ada yang kita menggunakan teknologi ANN, ada yang kita pakai teknologi GA, dan juga sebagainya ya. Kemarin kita sudah membahas yang pakai rule base atau basis aturan. Sekarang kita pakai yang membahas yang dia pakai basis kasus. Nah, di sistem berbasis kasus atau case based system, dia menggunakan metode penalaran yang juga berbasis kasus. Kalau kemarin kan kita pakai rule base ya atau basis aturan. Basis pengetahuannya berupa sebuah basis aturan, kemudian untuk penalarannya kita pakai misalnya forward chaining gitu kan. Nah, untuk sistem berbasis kasus kita pakainya basis kasus, di mana penalarannya menggunakan penalaran berbasis kasus. Ini case-based reasoning atau YBR merupakan metode penalaran untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep analogi. Maksudnya analogi bagaimana? Nah, maksudnya jadi ketika kita membuat sebuah case-based reasoning ini sebuah sistem berbasis kasus ya, kita nanti akan membandingkan antara kasus sekarang yang akan kita analisa dengan kasus-kasus yang sudah ada pada basis kasus, ada pada basis pengetahuannya. Seperti apa itu ya basis kasus nanti kita lihat. Nah, selain itu juga akan dilakukan penandaan terhadap kasus-kasus serta menemukan kembali kasus-kasus yang mirip. Jadi kita mencari kasus-kasus yang mirip, yang tingkat kemiripannya tinggi dengan kasus yang sekarang akan kita analisa. Selain itu nanti kita menjadikan kasus yang baru ini sebagai salah satu kasus dalam basis kasus. Jadi nanti basis kasus atau basis pengetahuannya akan selalu terupdate. Nah, ini adalah langkah-langkah, tahap-tahap dalam melakukan case-based reasoning ya, atau bagaimana kita membuat sebuah sistem yang berbasis kasus. Tahap pertama adalah retrieve, yaitu mendapatkan masalah yang sama atau mirip gitu. Jadi kalau kita baru ya, kita cocokkan ke dalam kasus-kasus yang ada di basis kasus atau basis pengetahuannya, apakah ada yang sama atau mirip. Ada yang sama 100% atau tingkat kemiripannya tinggi gitu ya, katakanlah di atas 50%. Kemudian kita lakukan yang bawah itu reuse. Reuse adalah buat solusi yang berasal dari kasus sebelumnya. Jadi kita membuat solusi berdasarkan kasus yang sama dengan kasus yang kita analisa. Ini kita lakukan apabila ada kasus yang kesamaannya 100%. Nah, kalau nggak ada yang 100% gimana? Kita pakai revise. Ini tahap selanjutnya revise yang sebelah kanan bawah. Ada adopsi dan perbaikan atas solusi yang ada. Jadi kita cari solusi yang paling mirip gitu. Kemudian kita lengkapi dengan penalaran selanjutnya. Setelah itu kan kita sudah dapat solusi ya. Setelah dapat solusi, kita masuk ke proses terakhir yaitu retain, di mana kita akan menggabungkan ke dalam case base, menggabungkan kasus yang baru yang tadi kita temukan solusinya tersebut ke dalam case base. Jadi dia akan ada di dalam basis pengetahuan yang kita miliki. Ini ya. Retrieve tadi adalah menemukan kembali kasus yang paling mirip dengan kasus baru yang akan dievaluasi. Kemudian kita lakukan tahap kedua yaitu reuse, adalah menggunakan kembali informasi atau pengetahuan yang telah tersimpan pada basis kasus untuk memecahkan masalah kasus apabila ada kasus yang serupa. Kemudian yang ketiga, revise adalah memperbaiki solusi yang diusulkan apabila data kasus yang kita temukan tidak 100% mirip gitu ya. Kemudian ada lagi retain, dia adalah untuk menyimpan pengetahuan yang nantinya akan digunakan untuk memecahkan masalah ke dalam basis kasus yang ada. Tahap terakhir ya. Nah, kalau untuk sistem berbasis kasus seperti apa basis pengetahuannya? Ini adalah contoh basis pengetahuan dari sistem berbasis kasus. Basis pengetahuan kan kemarin berbentuk tabel ya, seperti kalau di sistem berbasis aturan kemarin bentuk tabel yang kemarin ada tabel itu terdiri atas beberapa kolom. Kolom if dan kolom then kan gitu. Kalau kolom if berisi
evidence, kemudian kolom then-nya berisi solusi gitu ya, berisi hasil dari analisa dari sistem berbasis aturan tersebut. Kalau pada sistem berbasis kasus kita bisa pakai beberapa ini, kita bisa pakai beberapa apa ini karakteristik ya. Jadi gini, kita kan punya kasus-kasus nih yang sebelumnya sudah kita dapatkan. Kemudian kasus-kasus tersebut kita catat di sini. Sementara untuk melakukan analisanya kita menggunakan beberapa karakteristik dari kasusnya. Jadi yang pertama misalnya ini kasus apa ya? Kasus untuk menganalisa permasalahan pada perusahaan misalnya. Karakteristik yang kita pakai sebagai analisa yang pertama ada jenis perusahaannya apa ini ya. Kemudian total aset dalam miliar, total aset dari perusahaannya. Kemudian yang ketiga gejala atau tanda yang dialami. Ini ya, ada G1 sampai G9 di sini biasanya akan ada tabel nanti. Jadi G1 itu gejalanya apa, G2 gejalanya apa dan seterusnya ya. Kemudian ada tipe permasalahan. Di sini ada permasalahan A, B, C, D ini ya sampai D. Maka nanti akan ada tabel juga. Jadi tipe permasalahan A itu masalah apa, B masalah apa gitu ya. Di sini cuma kita tuliskan kodenya saja. Jadi untuk gejala G1 sampai G9, sedangkan tipe permasalahan kode A sampai D. Selanjutnya ya, di sini kan ada tiga ya, ada tiga karakteristik, ada jenis perusahaan, total aset, dan gejala. Dari sana kita bisa mengetahui tipe permasalahannya apa gitu ya. Kemudian solusinya apa. Setelah nanti kita dapat sampai solusi ini, maka kita masukkan dia ke kasus selanjutnya. Di sini pada basis pengetahuan atau basis kasus ini kita sudah dapat 10 buah kasus K1 sampai K10 ini ya. Jadi sebelumnya kita sudah punya 10 kasus sebagai contoh gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ada ya? Oke, kalau gitu lanjut dulu. Nah, apabila terdapat kasus baru yang muncul, maka sistem harus menguji tingkat kemiripan kasus tersebut dengan kasus-kasus yang tadi yang sudah ada, kasus 1 sampai 10. Gimana cara menemukan atau mengukur tingkat kemiripannya? Nanti ada rumusnya ya. Nah, ini sebagai contoh misalkan ada suatu perusahaan dengan jenis dua, tadi kan jenisnya ada ini ya. Ini sebelumnya jenisnya ada jenis 1, 2, 3 ini ya. Jadi nanti jenis dari setiap data bisa jenis perusahaan 1, 2, atau 3 terbatas pada itu. Sedangkan total aset ini macam-macam, ada kurang dari 5, ada yang kurang dari 5 miliar ya, ini dalam miliar maksudnya. Ada yang lebih dari sama dengan 30, ada yang di antara 10 sampai 20 gini ya. Ada yang di antara 20 sampai 30 gini, di antara 5 sampai 10 juga. Nah, di sini kita temukan ternyata ada sebuah kasus nih mau kita analisa. Ternyata karakteristik pertama tentang jenis perusahaannya dia termasuk perusahaan jenis 2. Kemudian untuk total asetnya dia total asetnya 13 miliar. Jadi tadi di antara 10 sampai 20 ya, di antara 10 sampai 20 miliar. Kemudian gejala yang ada pada perusahaan tersebut ada gejala G5 dan G8. Nah, dengan data yang kita dapatkan ini, kita bisa menghitung berapa tingkat kemiripan kondisi perusahaan tersebut dengan kasus-kasus sebelumnya. Cara menghitungnya seperti ini. Di sini T1 ini tingkat kemiripan atau tingkat kesamaan ya, sama dengan NX1 plus NX2 plus NX-3 per N gitu. NX-1 adalah banyaknya kesamaan subobjek X1. Jadi banyaknya kesamaan dari kasus yang mau dianalisa dengan subobjek X1 gitu ya, dengan karakteristik satu katakanlah tadi berarti dengan jenis perusahaannya tadi ya. Kemudian NX2 dengan apa tadi? Jumlah aset dengan karakteristik kedua yaitu besarnya aset, jumlah aset gitu ya. Kemudian NX3 dia sama dengan subobjek X3 yaitu dengan apa tadi? Gejala ya, gejala tadi kan ada 3. Kemudian ada N di sini per N. N-nya N besar. N besar maksudnya banyaknya elemen pada basis kasus. N itu bukan jumlah kriterianya ya, bukan jumlah karakteristiknya ya. Kalau jumlah karakteristiknya ada 3 kan gitu tadi ya. Yaitu yang pertama adalah jenis perusahaan, yang kedua nilai aset, dan yang ketiga jalan, ya ada 3. Tapi N besar ini mewakili semua sub dari karakteristiknya gitu, subnya. Jadi tadi kan ada
Contohnya pada X1 dia ada jenis-jenis perusahaan ya, ada jenis perusahaan 1, 2, dan 3. Maka NX1-nya ini, N kecil ini ya, N kecil X1 ini adalah 1 gitu ya. Cuma ada satu jenis kan ya di sana. Kemudian pada NX2 di sana ada berapa jumlah asetnya, berapa nilainya, ada yang kurang dari 5 miliar, antara 10 sampai 20 dan seterusnya. Jadi dia juga cuma punya satu sub, tidak ada subnya ya, jadi cuma ada satu gitu, sama seperti tadi. Kemudian pada karakteristik ketiga NX3 ini yang banyak. Biasanya di situ kan terisi lebih dari satu ya. Tadi ada berapa gejala, 1 sampai 9. Ada yang berisi misalnya gejala 1 dan 3. Kalau dia berisi gejala G1 dan G3, maka NX ini, NX3 ini, N kecil X3-nya sama dengan 3. Misalnya G1 dan G3 ya, dia sama dengan 2, karena ada 2, G1 dan G3. Kalau ada misalnya G2, G4, dan G5, maka NX3, N kecil X3 ini nilainya ada 3. Karena ada 3 jenis yang ada di karakteristik tersebut gitu ya. Ada 3 subobjeknya. Ini kan di sini kan yang kita perhatikan adalah dia subobjek, bukan objeknya saja tapi sub-subnya ya, sub-subnya ada berapa gitu. Kemudian N adalah banyaknya elemen pada basis kasus, yaitu subobjek 1 ini, X1, subobjek X1, plus subobjek X2, plus subobjek X3. Jumlahnya ya totalnya berapa. Oke ya, tadi gini, N kecil X1 dia menunjukkan ada berapa yang sama, maaf ya, berapa yang sama. Kalau subobjeknya ada 1, tapi N kecil X1 ini menunjukkan yang sama berapa, langsung kita cocokkan nanti. Kemudian N kecil X2, dia yang sama berapa, sama atau tidak gitu ya. Kemudian N kecil X3, karena di sana ada lebih dari satu elemen, misalnya kita di situ isinya G1 sama G3 gitu. Ternyata yang sama G1-nya saja, maka dia nilainya 1. Kalau dia yang sama G1 dan G3 maka dia nilainya 2 gitu ya. Nanti hasil penghitungannya kira-kira seperti ini. Pada K1 misalnya kemiripan antara kasus yang dianalisa dengan K1 adalah 0. Tidak ada yang sama gitu ya. Kemudian ini persamaan kasus yang dianalisa dengan K2 0,25. 0,25 ini kita dapat dari mana? Coba ya, kita ulang sedikit gitu. Tadi yang kita analisa, pertama ternyata perusahaannya punya beberapa ciri-ciri. Pertama, jenis perusahaannya jenis 2. Kemudian total aset 13 miliar, berarti di antara 10 sampai 20 ya tadi. Dan dia punya gejalanya G5 dan G8. Kita cocokkan ke sini ke basis pengetahuannya. Dicocokkan misalnya dengan K1. Tadi perusahaannya perusahaan jenis berapa? Jenis 2 kan gitu ya. Jenis 2 ternyata di K1 jenis perusahaannya 1. Maka dia hasilnya 0 tadi ya. Tak tulis di sini ya. Ini jelek aja buat nyoba aja. Nah, 0 karena tidak sama. Karena kebetulan karakteristik pertama yaitu jenis perusahaan elemennya cuma 1. Dan tidak ada yang sama ya. Jadi 0. Kemudian total aset dalam miliar tadi. Berapa total asetnya? Di antara 10 dan 20 ya tadi 13 miliar katakanlah gitu. Pada K1 dia X2 kurang dari 5 miliar. Sedangkan uh, dari data yang kita peroleh perusahaan tadi ininya apa total asetnya 13 miliar. Berarti ini kan tidak terpenuhi ya. Maka dia 0 tadi. 0. Ini cara kita mencari T tadi ya. Segini aja. Kemudian dari gejala atau tanda yang dialami tadi G5 dan G8 gitu kan. G5 dan G8 kita lihat di sini ada nggak yang sama? Ada nggak yang sama? Bisa dinyalakan ya mic-nya biar bisa ini saya bisa tahu udah nyampe belum. Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, harusnya G5 dan G8. Di sini adanya G1, G2, G3. Tidak ada yang sama gitu kan ya. Maka kita kasih 0. Terus N besarnya berapa? Gimana ngitung N besar tadi? Jumlah subobjeknya ya, jumlah elemen atau subobjek. Di sini ada satu elemen satu kan ya, ini cuma satu aja. Di sini ada satu aja juga. Jangan di sini ada 3, 1, 2,
3. Jadi untuk N besarnya bisa kita isi 1, 2 ditambah 3, 5. Untuk itu nilai T untuk kasus 1 adalah 0. Kan tadi betul ya. Di tabel tadi kita menghasilkan ternyata T-nya 0. Sekarang kita coba pasangkan pada kasus 2. Tadi hasilnya harus berapa untuk kasus 2? Harus 0,25 ya. 0,25, iya Bu. Ya. Oke, 0,25 sih. Harus dicoba lagi. Sekarang T untuk kasus 2 ya. T untuk kasus 2 katakanlah ini. Sama dengan. Nah, untuk yang pertama X1 ini ya, jenis perusahaan. Dia sama enggak dengan basis kasus pada kasus 2? Iya Bu. Sama ya. Tadi kan 2. Jenis perusahaannya 2. Jenis perusahaan di kasus 2 juga adalah nih 2. Jadi dia benar kan 1 ya. Kita tulis di sini 1. Selanjutnya, total aset. Ternyata di sini pada kasus dia asetnya lebih dari sama dengan 30, sedangkan aset kita tadi 13 miliar ya. Jadi di antara 10 dan 20. Berarti memenuhi enggak? Tidak. Tidak ya. Jadi benar plus 0 gitu ya. Sambil dijawab biar saya tahu kira-kira sudah paham apa belum. Oke, terus di kasus 2 tadi ada juga gejala ya. Gejala untuk apa itu perusahaan yang kita analisa tadi berdasarkan data ya G5 dan G8. Jadi kira-kira ini gejalanya masuk enggak? Tidak Bu. Tidak. Tidak masuk. Berarti dia 0 juga ya, 0. Ada berapa ini? Sub objeknya ada berapa totalnya? Ada 4 Bu. 4. Ada 4 ya. Ini 1, ini 1 lagi gitu ya. Tak tulis 1 ini aja. Oke, 1 lagi dan di sini ada G2 dan G4. Jadi ada 2. Jadi ada totalnya 4 ya. 4. Nih, 1 plus 0 plus 0 per 4. Maka T untuk kasus kedua adalah dari 0,25. Nah, begini cara kita memperoleh skor kesamaan antara data yang kita analisa dengan basis kasus. Kalau kita lihat tadi ya di sini hasilnya untuk kasus 2 0,25, untuk kasus satunya 0. Benar ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Insya Allah belum ada Bu. Belum ada. Gimana yang lain? Belum ada. Soalnya ini ada tugas nanti kalau udah paham ya. Paham. Oke. Nah, singkatnya begitu cara menghitung kesamaan. Dari situ kan kita sudah dapat ternyata ini ya, K1 itu 0, tingkat kesamanya K2-nya 0,25. Nah, nih, dari hasil tersebut apabila digunakan nilai threshold-nya 0,7, kita kasih batasan gitu ya, 0,7 sebagai nilai minimal kemiripannya 0,7. Maka hanya kasus keempat dan ke-8 yang dianggap mirip dengan kasus baru. Tadi ya kasus keempat berapa? 0,75 ini ya. Kasus ke-8 0,8 dia di atas 7. Jadi yang dianggap mirip dengan kasus baru yang kita analisa adalah K4 dan K8. Karena nilai T8, jadi nilai T untuk K8 lebih baik daripada T4 atau nilai pada K4 ya, maka lebih direkomendasikan kemiripan dengan kasus ke-8 gitu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tipe kerusakan yang dialami adalah C dengan solusi S7. Dapat dari mana? Nih, tadi kasusnya ke-8 yang paling mirip. Mana yang ke-8? Ini. Ya, ke-8. Ternyata tipe permasalahan yang kita dapatkan untuk data seperti ini adalah C, kemudian solusinya S7. Dilihat pada basis pengetahuannya kayak gini ya. Kalau tadi K4, dia tipe permasalahannya D, solusinya S4. Tapi karena nilai T8, tadi nilai T-nya lebih besar pada kasus 8 daripada kasus 4, maka hasilnya yang 8.
Jadi tipe permasalahannya C, solusi C setuju. Ini ada pertanyaan? Belum. Nah, sekarang apabila terdapat kasus baru ada suatu perusahaan jenis 2, total asetnya 11 miliar, memiliki gejala G1 dan G2, maka nilai kemiripan, cara menghitungnya kayak tadi ya, kita dapat T1-nya 0,4, T2 0,5, dan seterusnya. Cara menghitungnya sama kayak tadi, paham ya? Atau masih bingung? Wis ya kita dapat T1 sampai T10 ini misalnya sudah dihitungkan pada slide-nya ya. Nah, apabila digunakan nilai threshold-nya 0,7 sebagai nilai minimal kemiripan, maka dari ke-10 kasus tersebut ternyata tidak ada satupun yang memiliki nilai kemiripan di atas 0,7. Oleh karena itu, si pengambil keputusan harus memberikan kesimpulan baru terkait dengan jenis permasalahan dan solusi yang diberikan. Kasus baru tersebut nantinya akan ditambahkan pada basis kasus yang ada. Tadi ya, kalau ternyata nggak ada yang ini memenuhi syarat, maka dia mengambil keputusannya harus memberikan kesimpulan baru dan dia ditambahkan ke dalam basis kasus yang ada. Kira-kira cuma gini aja, jadi diperkirakan sendiri gitu ya, kalau ternyata tidak ada ini, tidak ada kasus yang mirip, kita harus menyempurnakan basis kasusnya. Tapi bisa kita tanya kepada expertnya lagi, kira-kira kalau ada kasus kayak gini, keputusannya apa bisa? Bisa juga pakai yang lain, metode ada metode-metode yang lain yang biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan. Selain ini, selain metode penalaan berbasis kasus ini kan ada kasus yang lain juga ya, ada metode yang lain juga ya untuk expert system, misalnya certainty factor, bisa juga kita pakai ANN kayak kemarin ini juga bisa terjawab juga kasusnya dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang expert system bisa dipadukan juga dengan metode-metode tersebut gitu. Nah, sini kayaknya PPT-nya udah sampai sini aja, kira-kira ada pertanyaan nggak? Berarti Bu, ingin bertanya Bu, izin bertanya. Iya. Untuk yang nilai threshold-nya misalnya seperti yang ini tadi, kan ada 2 kasus, jadi, threshold pertama memang, akan terus digunakan ke ke kasus berikutnya juga gitu ya Bu ya? Nggak boleh Ya. diganti? Oh, jadi tiap kali analisa gitu ya, tiap kali misalnya kita mau menganalisa data baru, kita pakai threshold-nya 0,7, selesai gitu. Terus nanti kita mau menganalisa data baru lagi, threshold-nya sama, tetap kita pakai 0,7. Jadi ini kita tentukan di depan, threshold ini 0,7 ini kita tentukannya di depan. Bisa juga kita minta bantuan expertnya untuk menentukan threshold ini gitu. Jadi akurat ya threshold-nya. Baik Bu, siap Bu. Ya, ada lagi pertanyaan lain? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Berarti kalau misalnya kita mau menentukan kemiripan itu, apakah acuannya sama kayak tabel yang ada di slide atau kita menentukan sendiri, Bu? Nah, ini ya tadi kan ada tabel. Tabel itu disebut dengan basis pengetahuan. Yang kayak kemarin tuh yang kayak true false kemarin ya. Maaf, ada if then else kan ya. Kemudian if ada gejala-gejala then terus masalah pada komputernya apa gitu. Kalau ini diagnosa masalah pada komputer kan gitu. Kemudian setiap aturan if then else itu kan kita ini setiap aturan if then itu akan kita masukkan ke dalam tabel. Ada kan kemarin tabelnya ya yang kita lihat tuh ada tabel yang kolomnya tulisannya if dan then. Itu namanya basis pengetahuan. Nah, yang kita pakai di sini tabel ini adalah basis pengetahuan tadi. Cuma karena dia berbasis kasus namanya basis kasus. Kalau yang kemarin karena berbasis aturan namanya basis aturan gitu. Ini namanya basis kasus. Jadi kita pakai seberapa banyak pun data yang kita analisa kita pakai tabel ini gitu.
Ini kita simpan sebagai acuan, kalau kita mau menganalisa kasus baru, nanti kita cocokkan dengan kasus-kasus yang ada di sini, gitu. Tapi nanti dia akan terupdate kalau ada kasus baru dianalisa ternyata tidak ada yang cocok ya. Tadi berarti harus ada kasus ke-11. Kasus yang belum masuk ke kasus 1 sampai kasus ke-10, kasus ke-11 tadi ya. Kita masukkan tadi seperti tadi itu, kita harus dibuat kasus baru pada basis kasusnya ditambahkan. Kira-kira cukup paham? Paham, Bu. Apa masih ada yang mau tanyakan? Paham? Oke. Udah ya. Saya ada pertanyaan lagi nggak? Jadi ini ya, sistem berbasis kasus itu, basis kasusnya satu ya ini tabel ini ya. Tabel ini basis kasus, namanya dia kita cuma punya satu, cuma dia akan terupdate kalau nanti ada kasus baru, cuma gitu aja. Untuk threshold tadi juga cuma satu, kita pakai terus itu sepanjang kita melakukan analisa. Threshold bisa ditentukan oleh knowledge engineer-nya yang buat program, bisa juga dibuat oleh ahlinya, expertnya, kita tanya ke expertnya. Ada pertanyaan? Udah. Teman-teman yang lain ada pertanyaan? Mungkin masih belum, Bu. Belum ya? Kalau belum, coba ini ada latihan. Ada tugas. Kebetulan tugasnya sudah saya taruh di e-learning ya, bisa dibuka e-learning yang masing-masing barangkali, bisa dilihat di situ tugasnya. Ya. Ini tugasnya. Tampil ya tugasnya. Jadi gini, tadi berdasarkan basis pengetahuan yang tadi sudah kita lihat, sudah kita dapatkan pada slide tadi ya. Sekarang ada kasus baru. Kasus pertama, PT XYZ merupakan perusahaan jenis 1. Dia perusahaan jenis 1. Kemudian memiliki aset 35 miliar dan memiliki gejala G4 dan G7. Perusahaan lain bernama PT XYZ merupakan perusahaan jenis 1, memiliki asetnya 24 miliar dan memiliki gejala G4. Berdasarkan basis kasus pada slide materi, tentukan tingkat kemiripan PT XYZ dan PT XYZ dengan kasus-kasus yang ada, dan tentukan akhirnya ya setelah kita dapat kemiripannya, kita tentukan solusinya untuk kedua perusahaan tersebut yang mana. Tambah satu lagi ya, jadinya ini setiap perusahaan tersebut problemnya apa? Tadi kan ada yang masalah A sampai E tadi, yang mana? Kemudian solusinya apa? Solusi keberapa yang cocok untuk setiap perusahaan? Kira-kira ada pertanyaan? Dihitung pakai rumus yang tadi. Jadi untuk misalnya tiap kasus ya, ini untuk PT XYZ, Anda hitung T-nya untuk kasus 1 sampai kasus 10. Jadi nanti Anda akan punya 10 T. Kemudian dibandingkan mana yang sesuai threshold dan mana yang terbaik gitu ya, skor T-nya. Kemudian untuk PT XYZ nanti buat 10 lagi. 10 ini lagi, 10 T lagi, sampai akhirnya Anda menemukan nanti yang terbesar, yang nilainya terbesar itu T berapa gitu. Untuk tugasnya barangkali bisa Anda kerjakan ya, nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF. Step-step pengerjaannya Anda kumpulkan dalam bentuk PDF. Kemudian nanti Anda kumpulkan melalui e-learning ya.
Baik, Bu. Oke, Bu. Oke. Ada pertanyaan dulu untuk tugasnya? Berarti Izin. untuk izin bertanya, Bu ya. Berarti untuk threshold-nya tadi yang sudah ditentukan tadi ya, Bu ya, 0,7 tadi Oh, ya? threshold. Ya, pakai 0,7 aja sesuai yang di slide. Baik, Bu. Makasih. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Izin bertanya, Bu. Ya. Itu kan tadi untuk menentukan kemiripannya pakai rumus ya, Bu. Terus di soalnya itu ada tentukan solusi untuk kedua perusahaan tersebut, itu maksud solusinya itu seperti apa ya, Bu? Ini. Solusi tadi yang ada di slide tadi ya, kita kan sudah punya basis pengetahuan. Nah ini, di situ kita lihat ya ada solusi, ini solusi. Ini ya, kita sudah punya setiap ini kriteria atau karakteristik yang mau kita analisa. Ada X1, X2, X3 ini ya. Kemudian tipe permasalahannya ini adalah masalah apa, jadi yang dialami oleh perusahaan tersebut gitu. Sebenarnya solusi itu ada di sini. Solusinya ada S1, S2, S3, S4, S5 sampai S8. Anda tulis aja karena di sini kita tidak disertai dengan tabel untuk deskripsi tipe permasalahan dan deskripsi dari solusinya. Anda tulis aja kodenya di sini ya. Kalau A ya Anda tulis tipe permasalahan A dengan solusi S1 gitu misalnya. Kemudian tipe permasalahan yang lain bisa tipe permasalahan A dengan S-nya S5 dan seterusnya. Baik, Bu, paham. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Sudah cukup dulu ya. Ya, sudah ya. Nah, untuk tugasnya di situ materi dan juga tugas sudah ada di e-learning ya. Untuk materinya itu materi case based reasoning pada pertemuan 5. Kemudian tugasnya tugas 4 di situ kan ya. Dengan perintahnya sudah saya taruh di e-learning juga. Udah bisa diakses semua ya. Sudah, Bu. Ya. Nanti untuk pengumpulannya paling lambat hari Kamis depan tanggal 30 Maret. Seperti biasa jam 23.59. Di sini saya tidak menuliskan aturan penulisan ini ya, aturan penulisan nama file, tolong Anda buat sendiri kayak kemarin seperti biasanya. Jadi NIM, underscore nama, underscore knowledge engineering A, underscore tugas 4 gitu ya, .pdf. Semuanya dikumpulkan dalam bentuk PDF. Baik, Bu. Oke. Sudah paham atau ada pertanyaan lagi tentang tugasnya? Insya Allah sudah paham, Bu. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, ya, saya kira cukup sekian dulu pertemuan hari ini. Silakan Anda kerjakan tugasnya ya. Kalau ada pertanyaan tentang tugas, tetap bisa konsultasi lewat
grup WhatsApp kita ya. Silakan dihidupkan grupnya kalau ada pertanyaan, diskusi dan sebagainya. Oke ya, kalau gitu saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu.